Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan tugas besar yang berjudul Optimalisasi Proses Produksi dengan Metode Six Sigma dan FMEA untuk perbaikan kualitas produk minyak di PT Wilmar Nabati Indonesia. Dengan dosen pengampu Bapak Andias Mukti Prakadana STMT dan Bapak Yikti Chandra Winursito STMSC. Dengan anggota kelompok saya sendiri yaitu Muhammad Zaini dengan NPM 220 320 10179. Saya Jenika Sabula Putri Shirley dengan NPM 22033. Saya Muhammad Ilham Adi Prayoga dengan nomor 22156. Selanjutnya pada bab 1 pendahuluan, PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan minyak nabati di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam rantai pasok pangan nasional. Dalam proses produksinya masih ditemukan masalah kualitas seperti ketidaksesuaian volume, kebocoran kemasan, dan kandungan yang tidak sesuai dengan standar. Permasalahan ini dapat menurunkan kepuasan pelanggan, meningkatkan biaya reward, dan menghambat efisiensi produksi. Penelitian ini menggunakan metode Six Sigma dengan pendekatan DMAIC serta FMEA untuk mengidentifikasi dan meminimalkan potensi kegagalan proses berdasarkan nilai RPN. Metode tersebut didukung oleh kerangka CIMOSA untuk memetakan sistem produksi dan value chain untuk mengidentifikasi aktivitas nilai tambah serta sumber pemborosan. Six Sigma dan FMEA berperan sebagai alat utama dalam menerapkan perbaikan, sedangkan CIMOSA dan value chain menjadi kerangka acuan untuk memahami sistem secara utuh. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan pengembalian keputusan untuk meningkatkan mutu dan daya saing PT Wilmar Nabati Indonesia ke depannya. Selanjutnya untuk tujuan penelitian yaitu yang pertama mampu menerapkan metode Six Sigma untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengurangi variasi serta cacat dalam proses produksi minyak goreng di PT Wilmar Nabati Indonesia. Yang kedua, mampu mengimplementasikan metode failure metode and effect analysis atau FMEA untuk mengidentifikasi potensi kegagalan proses dan menentukan prioritas tindakan perbaikan berdasarkan risiko yang ditimbulkan. Yang ketiga, mampu mengintegrasikan pendekatan CIMOSA dan value chain untuk memetakan dan menyelaraskan aktivitas produksi dengan strategis bisnis guna mendukung perbaikan kualitas secara menyeluruh. Selanjutnya, manfaat penelitian yaitu meningkatkan kualitas produk minyak goreng di PT Wilmar Nabati Indonesia melalui pengurangan cacat dan variasi produksi sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan dasar dan sistematis yang terukur dalam pengambilan keputusan perbaikan proses produksi dengan memanfaatkan metode Six Sigma dan FMEA. Yang ketiga, mendukung efisiensi operasional dan keselarasan proses produksi dengan strategi bisnis perusahaan melalui integrasi pendekatan CIMOSA dan value chain. Yang selanjutnya ada batasan masalah penelitian ini hanya berfokus pada proses produksi minyak goreng di PT Wilmar Nabati Indonesia dan tidak menyangkut proses distribusi atau pemasaran produk. Untuk yang selanjutnya analisis menggunakan metode Sigma dan FMEA terbatas pada identifikasi dan perbaikan cacat produk yang terkait dengan ketidaksesuaian volume, kebocoran kemasan, dan kandungan produk yang tidak sesuai standar. Yang ketiga, penelitian ini hanya menggunakan data dan informasi yang diperoleh selama periode tertentu, sehingga hasilnya mencerminkan kondisi saat penelitian berlangsung. Yang kedua, yang ketiga ada bab tiga yaitu metodologi. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Wilmar Nabati Indonesia yang bertempat di Jalan Kapten Darmo
Sugondo, Juporo, Sidorukun, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dengan nomor kode pos 61124 Indonesia. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, yakni pada bulan April 2024 sampai Mei 2024, hingga data yang diperlukan cukup. Selanjutnya, identifikasi variabel. Variabel merupakan suatu faktor yang berperan penting dalam suatu penelitian. Untuk variabel terekatnya ada jumlah defek dari produk minyak di PT Wilmar Nabati Indonesia. Untuk variabel bebasnya yaitu jumlah produksi minyak goreng selama pengamatan 2 bulan. Lalu ada jumlah minyak goreng cacat ketidaksesuaian volume. Selanjutnya ada jumlah minyak goreng cacat kebocoran pada kemasan. Dan yang terakhir jumlah minyak goreng cacat kandungan tidak sesuai standar. Untuk metode pengumpulan datanya yaitu yang pertama ada data sekunder. Pada penelitian ini berupa data total produksi, data jumlah defek produk, dan data jenis defek produk minyak goreng di PT Wilmar Nabati Indonesia. Untuk data primernya, dalam hal ini metode yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang pertama ada metode wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan, terutama bidang quality control. Yang kedua ada metode observasi, yaitu produk dan jenis defek yang terjadi serta sebab akibat terjadinya defek. Yang ketiga ada metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik pengambilan data penunjang metode observasi dan wawancara yang berupa foto. Selanjutnya metode pengolahan data. Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu Six Sigma dan FMEA, check sheet, control card, dan DMAIC. Berikut merupakan flowcard-nya. Selanjutnya ada bab 4, hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, metode Jim Osa. Di sini ada peta bisnis level 1 dan peta bisnis level 2. Lalu ada peta bisnis level 3, manage proses, dan peta bisnis level 3, operate proses. Lalu ada peta bisnis level 3, support proses. Berikut merupakan metode value chain. Lalu yang selanjutnya yaitu Six Sigma. Selanjutnya Six Sigma, yang pertama ada define. Tahap define adalah tahap pertama dalam metode peningkatan kualitas Six Sigma. Pada tahap ini didefinisikan masalah yang terjadi di perusahaan. Ada project statement, yang pertama ada business case, di mana PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi minyak goreng kemasan. Selama periode April sampai Mei 2024 ditemukan adanya cacat produk seperti kebocoran kemasan, perubahan warna atau bau, serta ketidaksesuaian volume. Kondisi ini berdampak pada peningkatan produk reject, biaya reward, potensi penurunan kepuasan pelanggan, serta citra perusahaan di pasar. Kemudian ada problem definition. Berdasarkan permasalahan yang dialami PT Wilmar Nabati Indonesia, maka diperlukan analisis pengendalian dan penjaminan mutu dengan menggunakan Six Sigma. Kemudian ada project scope. Objek dalam penelitian ini adalah minyak goreng hasil produksi PT Wilmar Nabati Indonesia yang mengalami kecacatan produk atau defect. Kemudian untuk goal statement-nya dilakukan analisis dengan metode Six Sigma. Ini adalah untuk menemukan dan mengurangi faktor penyebab off-grade dan kesalahan untuk meningkatkan produktivitas dan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Kemudian untuk
project timeline-nya sendiri, jangka waktu penelitian ini dilakukan dari 24 Maret 2024 sampai 10 Mei 2024. Next. Kemudian ada diagram SIPOC-nya, ada sublayer, input, proses, output, kemudian customer. Next. Yang kedua ada measure. Yang pertama ada critical to quality. Dalam penentuan critical to quality, peneliti menemukan tiga jenis karakteristik cacat yang terjadi dalam proses produksi minyak goreng, yaitu kebocoran pada kemasan, kandungan tidak sesuai standar, dan ketidaksesuaian volume. Berikut merupakan tabel defeknya, jumlah, presentasi kecacatan, dan presentasi kumulatifnya. Untuk kebocoran pada kemasan disebabkan karena suhu mesin yang tidak optimal menjadi penyebab utama dari cacat tersebut. Kemudian kandungan yang tidak memenuhi standar menyebabkan perubahan warna, bau pada minyak goreng. Kemudian ketidaksesuaian volume dalam kemasan minyak goreng disebabkan karena kalibrasi mesin pengisian yang tidak akurat menyebabkan ketidaksesuaian volume dalam kemasan. Next. Kemudian berikut tabel dari uji kenormalan. Next. Didapatkan H0-nya ditolak karena nilai D 0,875 yang mana lebih besar dari D tabelnya yaitu 0,18845 sehingga data kecacatan pada data pengamatan berdistribusi normal. Next. Kemudian berikut merupakan tabel peta P-nya. Next. Berikut merupakan peta kontrol P dan revisi peta kontrol P-nya. Kemudian eh, ada lembar data chart, kontrol, XR, dan sigma. Standar deviasi. Next. Berikut merupakan peta kontrol X-nya, kemudian peta kontrol R-nya. Next. Kemudian berikut proses capability report for data menggunakan Minitab. Next. Berikut merupakan pengujian kenormalan data menggunakan SPSS didapatkan MN-nya 7,78, standar deviasinya 2,493, Kolmogorov-Smirnov-nya 0,814 dan sigma-nya 0,521. Next. Berikut merupakan nilai DPU, TOPO, DPMA, dan nilai sigmanya. Dari perhitungan didapatkan DPU-nya yaitu 0,016, TOP-nya 1671, DPO-nya 0,0054, DPMO-nya 5400, dan nilai sigmanya 4,050. Kemudian berikut Pareto dari defek minyak goreng, di mana defek yang paling banyak yaitu ada pada ketidaksesuaian volume dengan jumlah 198, diikuti dengan kebocoran pada kemasan yaitu 146, dan kandungan tidak sesuai standar yaitu 45. Next. Selanjutnya yaitu diagram fishbone. Adapun untuk diagram fishbone terdiri dari metode
terus mesin, terus lingkungan, dan juga manusia. Next. Adapun untuk fishbone volume tidak sesuai juga masih sama. Next. Kemudian yaitu FMEA, yaitu untuk yang pertama yaitu penentuan potential failure mode berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan metode Six Sigma dapat diketahui defek yang paling dominan berturut-turut yaitu defek ketidaksesuaian volume, defek kebocoran pada kemasan, dan defek kandungan tidak memenuhi standar. Lalu yang kedua yaitu penentuan potential effect of failure. Eh, yang pertama yaitu ketidaksesuaian volume. Jika volumenya lebih sedikit dari yang tertera pada label, konsumen akan merasa dirugikan secara ekonomi dan dapat memicu keluhan serta menurunkan kepercayaan terhadap merek. Begitupun jika volumenya lebih banyak, meskipun tidak merugikan konsumen, ini menyebabkan pemborosan bahan baku dan meningkatkan biaya produksi yang tidak perlu. Next. Lalu kemudian yaitu kebocoran pada kemasan. Yaitu kebocoran pada kemasan membuat produk menjadi lebih mudah bocor, tumpah, atau terkontaminasi oleh udara, debu, atau mikroba. Kemudian yang ketiga yaitu kandungan tidak memenuhi standar. Berupa cacat kandungan tidak memenuhi standar bertambah terjadi perubahan warna menjadi lebih keruh atau bau yang muncul menandakan mutu menurun. Next. Kemudian yang ketiga yaitu penentuan nilai severity. Penentuan nilai kegagalan ini berdasarkan hasil diskusi dengan pihak perusahaan yang mana nilai ini mengacu pada berdasarkan dari tingkat keparahan dan kemungkinan yang akan terjadi apabila produk sudah sampai pada tangan akhir sehingga dapat ditentukan nilai severity dari kedua jenis tersebut. Adapun yang pertama yaitu ketidaksesuaian volume. Defek ketidaksesuaian volume adalah kecacatan yang berdampak lebih bersifat psikologis dan ekonomis ringan, bukan teknis maupun kesehatan, yakni tidak membuat produk rusak atau tidak bisa digunakan sehingga nilai severity-nya sebesar 4. Next. Yang kedua yaitu kebocoran kemasan. Kebocoran kemasan menyebabkan produk lebih mudah tumpah atau rusak sebelum digunakan, resiko terkontaminasi karena kemasan yang terbuka, serta menurunkan persepsi higienitas. Adapun untuk nilai severity-nya yaitu sebesar 8. Lalu yang ketiga yaitu kandungan tidak sesuai standar berupa defek pada kemasan ini termasuk dalam tingkat keparahan tinggi karena meskipun tidak membahayakan secara medis langsung, perubahan ini mencerminkan cacat kualitas berat yang sangat berpengaruh kepada kepuasan persepsi kualitas dan penerimaan produk di pasar sehingga nilai severity-nya sebesar 8. Next. Yang keempat yaitu identifikasi potential cause. Identifikasi potential cause atau kemungkinan penyebab dari efek yang ditimbulkan diambil berdasarkan metode Six Sigma. Diperoleh penyebab utama terjadinya antara lain yang pertama yaitu untuk efek bentuk tidak. Yang pertama yaitu untuk efek volume tidak sesuai akan mempengaruhi dan mengurangi nilai jual terhadap satu produk. Konsumen merasa dirugikan karena isi minyak lebih sedikit dari label, memicu keluluhan, menurunkan kepercayaan, dan jika overfilling menyebabkan pemborosan bahan baku. Hal ini disebabkan oleh mesin pengisian tidak dikalibrasi secara rutin, kemudian sensor volume aus atau tidak akurat, variasi tekanan atau kecepatan aliran selama pengisian, dan yang keempat yaitu valve otomatis mengalami keausan atau delay penutupan. Next. Yang kedua yaitu efek produk mudah bocor, tumpah, atau terkontaminasi sebelum digunakan. Hal ini disebabkan oleh material kemasan berkualitas rendah atau rusak dari supplier. Yang kedua yaitu proses sealing tidak sempurna akibat suhu atau tekanan mesin tidak stabil. Yang ketiga yaitu beban berlebih saat stacking atau distribusi. Dan yang terakhir yaitu penanganan kasar selama pengepekan. Dan yang ketiga yaitu untuk efek perubahan warna atau bau meskipun dalam ambang batas internal berpotensi menurunkan kepuasan konsumen dan citra merek meskipun tidak membahayakan secara langsung. Hal ini disebabkan oleh proses pemurnian bleaching deodorizing tidak optimal. Lalu yang kedua yaitu kualitas bahan baku bervariasi dan pengujian mutu kurang konsisten. Selanjutnya, suhu penyimpanan terlalu tinggi, mempercepat oksidasi. Lalu, lama simpan melebihi batas mutu internal. Next. Didapatkan yaitu uh, penentuan nilai occurrence pada tabel berikut. Next.
Adapun untuk tabel identifikasi current control pada setiap defect produk sebagai berikut. Next. Untuk penentuan nilai detection pada setiap defect produk sebagai berikut. Next. Uh, yang terakhir yaitu penentuan nilai RPN atau Risk Priority Number berdasarkan hasil penilaian atau rating dari Severity, Occurrence, dan Detection, maka dapat dihitung nilai RPN untuk menentukan prioritas dalam menentukan rekomendasi tindakan perbaikan. Next. Untuk kesimpulan yaitu yang pertama, pendekatan Cimosa dan value chain berhasil diintegrasikan untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap sistem produksi minyak goreng. Cimosa digunakan untuk memetakan fungsi-fungsi kerja informasi dan sumber daya dalam proses produksi secara struktural. Sementara itu, value chain membantu mengidentifikasi aktivitas utama dan pendukung yang menciptakan nilai tambah maupun yang menimbulkan pemborosan. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu berdasarkan hasil penelitian, metode Six Sigma berhasil diterapkan dalam proses produksi minyak goreng di PT Wilmar Nabati Indonesia. Tahapan DMAIC digunakan secara sistematis untuk mengidentifikasi cacat yang dominan. Didapatkan bahwa jenis cacat ketidaksesuaian volume menjadi jenis cacat dengan persentase defek tertinggi, yaitu sebesar 50,90%, di mana faktor penyebab timbulnya jenis cacat ini yaitu disebabkan oleh 4 faktor, yaitu metode, mesin, lingkungan, dan manusia yang kurang sesuai. Lalu yang ketiga yaitu metode failure mode and effect analysis berhasil diimplementasikan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam proses produksi. Setiap potensi kegagalan dianalisis berdasarkan 3 aspek, yaitu tingkat keparahan, kemungkinan kejadian, dan kemampuan deteksi. Nilai RPN dihitung untuk menentukan prioritas perbaikan terhadap kegagalan yang paling berisiko. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai RPN tertinggi yakni sebesar 216 yang terletak pada cacat produk ketidaksesuaian volume. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.